Timnas Indonesia Piala Dunia U17 di Qatar tahun 2025 adalah timnas dengan prestasi terbaik yang pernah Indonesia punyai. Walaupun gagal ke babak 32 besar, namun timnas Indonesia U17 berhasil catat sejarah di Piala Dunia U17 2025, yang merupakan catatan sejarah terbaik di antara catatan perjalanan timnas Indonesia yang manapun yang pernah ada di Indonesia. Memang sayang sekali, timnas Indonesia U17 harus mengakhiri perjalanan mereka di ajang Piala Dunia U17 2025 setelah dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Skuad Garuda Muda yang dilatih oleh Nova Arianto tidak mampu menembus zona 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke fase gugur turnamen bergengsi ini. Turnamen Piala Dunia U17-2025 digelar di Qatar mulai 3 hingga the 27th of November 2025. Menjadi edisi pertama dengan format 48 tim dan siklus tahunan. Meski langkah Indonesia terhenti di fase grup, hasil kali ini tetap mencatat sejarah penting. Kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia U-17 sejak pertama kali berpartisipasi. Dan timnas Indonesia U-17 yang mewakili Indonesia ke Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar. Perjalanan di grup hari, harapan yang nyaris mewujudkan impian. Timnas Indonesia U-17 tergabung di grup hari bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. 3 negara dengan tradisi kuat di sepak bola usia muda. Hasil pertandingan grup hari, Indonesia U17. Tanggal 4 November tahun 2025 melawan Zambia. Hasilnya, Indonesia 1, Zambia 3. Dengan tempat pertandingan di Aspire Zone Pitch 2 Al Rayyan. Tanggal the 7th of November 2025. Melawan Brasil, hasilnya Indonesia 0, Brazil 4. Dengan tempat pertandingan di Aspire Zone Pitch 2 Al Rayyan. Tanggal 10 November tahun 2025 melawan Honduras. Hasilnya Indonesia 2, Honduras 1. Bertempat di Aspire Zone Pitch 2 Al Rayyan. Ini adalah kemenangan pertama yang bersejarah yang diraih oleh timnas Indonesia di putaran final Piala Dunia semua kategori Piala Dunia resmi FIFA yang pernah Indonesia ikuti. Indonesia membuka turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Zambia, di mana gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Rafael Yosafat. Pada laga kedua, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Brasil dengan skor 0-4. Namun menunjukkan permainan disiplin di babak pertama. Kemenangan bersejarah akhirnya hadir pada laga ketiga, saat Indonesia menaklukkan Honduras dengan skor 2-1 melalui gol Rafael Yosafat, menit 39. Dan Fathir Rahman menit 78. Kemenangan ini menumbuhkan asa untuk lolos ke babak 32 besar. Sebelum akhirnya pupus karena hasil di grup lain tidak berpihak kepada Indonesia. Klasemen akhir grup hari 1, ranking pertama Brasil main 3 kali. Menang 2 kali, seri 1 kali, dan tidak pernah kalah. Selisih gol 1-10 nilai 7. Ranking 2 Zambia main 3 kali. Menang 2 kali. Seri 1 kali, tidak pernah kalah, selisih gol 9-3 nilainya 7. Sri, ranking 3 Indonesia. Main 3 kali, menang 1 kali. Tidak pernah seri, kalah 2 kali, selisih gol 3-8, nilai 3/3. 4, ranking 4 Honduras yang main 3 kali. Dan semuanya kalah memasukkan 2. Kemasukan ke-14.
Dengan hasil ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup hari dengan 3 poin. Namun, di klasemen peringkat ketiga terbaik, Garuda Muda hanya finish di urutan X. Sementara hanya 8 tim teratas yang berhak melaju ke babak 32 besar. Komentar pelatih dan pemain. Pelatih Nova Arianto menyampaikan apresiasi atas perjuangan anak asuhnya. Meski hasil akhir belum memuaskan. Saya bangga dengan anak-anak. Mereka sudah berjuang sampai akhir. Kemenangan atas Honduras adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia. Ini baru langkah awal, ujar Nova dalam konferensi pers usai laga terakhir. Kapten tim Iqbal Pratama juga menegaskan bahwa pengalaman di Qatar menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemain. Kami sedih karena tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Tapi bangga bisa memberi kemenangan. Pratama untuk Indonesia di Piala Dunia. Kami berjanji akan terus berlatih lebih keras, ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, kiper utama Aditya Ramadan, yang tampil gemilang saat melawan Brasil dan Honduras, menambahkan, melawan pemain kelas dunia membuat kami tahu seberapa tinggi standar sepak bola internasional. Kami ingin kembali ke turnamen ini suatu hari nanti dengan hasil yang lebih baik. Catatan bersejarah, Garuda Muda. Meski gagal lolos ke babak 32 besar, Indonesia meninggalkan sejumlah catatan penting. 1. Kemenangan pertama sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Dunia. 2. Gol pertama yang tercipta di ajang bergengsi tersebut. 3. Peningkatan performa signifikan dibanding edisi sebelumnya 2023, saat tak meraih kemenangan. 4. Mental dan semangat juang tinggi hingga laga terakhir. 5. Meningkatnya minat dan dukungan publik terhadap sepak bola usia muda nasional. Harapan ke depan. Keikutsertaan di Piala Dunia U17 2025 menjadi fondasi penting bagi pembangunan sepak bola usia muda Indonesia. Federasi diharapkan terus memperkuat program pembinaan dan kompetisi elit remaja agar para pemain muda mendapat kesempatan tampil di level internasional. Pengalaman ini akan menjadi modal besar bagi mereka untuk karier berikutnya. Indonesia punya masa depan cerah jika pembinaan usia muda dilakukan berkelanjutan. Tutup Nova Arianto. Langkah Indonesia di Piala Dunia U17 2025 mungkin terhenti di babak penyisihan. Namun semangat Garuda Muda tetap membara. Kemenangan atas Honduras menjadi simbol kebangkitan. Menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar peserta, tetapi sudah mulai menjadi pesaing di panggung dunia.